Jadi kalau kamu rajin, belajar yang baik, jujur, itu adalah aset. Kamu akan gampang hidup di mana saja. Karena kepercayaan itu lebih penting. Nah itu yang Bapak saya selalu ajarkan pada kami sejak kecil. Ibu saya selalu percaya ada Tuhan yang mengatur semuanya. Selalu percaya Tuhan betul-betul hidup akan menolong kita. Hai guys, gue lagi di Jakarta Smart City. Mau tahu itu apa? Ya ikut gue. Kenapa ada Jakarta Smart City? Goalnya adalah menggunakan teknologi IT agar pemerintah dapat lebih baik melayani warga DKI. Ini ruangannya. Apa aja yang bisa kita lihat? Yuk. Pengaduan. Di sini bisa dipantau keluhan yang masuk lewat kanal pengaduan resmi. Kemacetan, data dari Waze juga dianalisa untuk bahan pertimbangan kebijakan lalu lintas. Info pangan. Bisa lihat harga pangan terupdate dari pasar-pasar di Jakarta. Info rumah sakit, bisa lihat jumlah kamar kosong. APBD, di sini bisa lihat anggaran Pemprov sampai detail-detailnya. Untuk kedepannya akan lebih banyak data yang akan diintegrasikan. Berarti akan lebih banyak data lagi yang akan mudah diakses oleh warga DKI. Semenjak di sini saya hampir 4 tahun tidak pernah bayar. Dan saya sebagai seorang haji saya berdoa supaya Pak Ahok menjadi gubernur lagi. Kami semuanya khusus di Blok B ini semuanya dari lantai 1 sampai lantai 5 tetap menyukai dan memilih Pak Ahok sebagai gubernur kembali. Insya Allah mudah-mudahan ini ada berkahnya dari Allah dan saya akan tahajudkan untuk khusus Pak Ahok setiap malam. Khusus Pak Ahok setiap malam saya akan tahajud, akan sembahyang malam untuk kesehatannya dan untuk kemajuannya membina rakyat. Tapi saya mohon dan minta pada Allah, moga-moga hal yang saya bicarakan ini terkabul kemudian hari ini nanti. Halo Jakarta, saya Insinyur Basuki Cahayapurnama. Saya Haji Jarod Syaiful Hidayat. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan pada kami dalam periode ini. Mohon doa restu agar kami dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Perjuangan kami belum selesai, izinkan kami menyelesaikannya. Suarakan yang benar menurut Anda dan terbaik untuk kota ini. Terima kasih Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas kamu ketika kamu dipercaya lebih besar, tanggung jawab kamu juga lebih besar. Bapak saya bilang, anak-anak lain itu suka lebih pintar dari kamu. Cuma mereka kerja keras, sistem nasib yang membuat mereka itu tidak berhasil. Membuat saya yakin banyak rakyat kerja keras, jujur, tapi infrastruktur pemerintah tidak mengurusi mereka. Kita harus bikin sistem bagaimana orang-orang ini harus bisa mampu berusaha, bukan cuma cari kerja. Kalau diurusi dengan baik, maka ini akan baik. Jakarta, kita butuh mereka.
dan mereka perlu kita. Mari beri mereka doa dan dukungan Agar bersama Jakarta kita membawa lebih banyak senyuman dan kebahagiaan untuk semua. Perjuangan belum selesai. Memiliki, mencintai dirimu. Ya tugas kamu ketika kamu dipercaya lebih besar, tanggung jawab kamu juga lebih besar. Ya, banyak hal yang bisa buat kita bahagia. Salah satu buat saya itu adalah ketika kita bisa mewujudkan impian orang yang menurut dia tidak mungkin diwujudkan. Atau yang paling sederhana juga lah, kita katakan orang nggak mampu sekolah atau sakit nggak mampu berobat, dia udah pasrah, udah pulang, terus tahu kita urusin sampai beres. Itu juga lihat dia senengnya luar biasa. Jadi sesuatu yang orang ngarep tapi dia pikir nggak mungkin bisa mendapat. Nah, begitu kita bisa memenuhi itu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Saya lebih suka katakan ini sukacita. Kebetulan kan kita lagi ada di daerah Kelapa Gading. Di atas Kelapa Gading. Gua rada kaget. Ya. Ketika di sini kan cukup rame. Totohnya ada pembangunan tuh, lihat di tengah tuh. Ini bakal membuat kemacetan. Macet bener. Justru katanya ini nanti akan mengurai kemacetan, Jo, yang gue tahu. Emang ini apa? Gini, kalau mau cari informasinya berarti kita harus ngobrol sama orang yang di bawah. Iya, maksud gua gitu. Nah, jadi teman-teman nih teman saya, Pak Widi Robianto. Ya. Aduh, jangan ngarang, Pak Widi. Iya. Pak Widi, pertanyaan pertama. Ini kan LRT. Betul. Ini bakal buat macet kok, Pak. Ya memang namanya project ya Pak ya. Iya. Dalam kita proyek sekitar 620 hari ini memang akan membuat sibuk jalan di sini. Iya. Pak, tapi kalau nanti LRT ini sudah jadi, kira-kira kan seperti apa sih Pak? Kemacetan tuh benar-benar bisa terurai Pak. Secara teknis teori iya, dan kita berharap itu sejalan dengan perkembangan pengaturan jumlah kendaraan, transportasi yang sudah memadai, kenyamanan yang diutamakan. Gitu. Jadi saya pikir pastilah akan mengurangi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi penumpang yang mau menggunakan fasilitas publik. Oh, ini kan masih fase pertama ya? Betul, Pak. Fase pertama itu dari sini, dari Kelapa Gading ke Velodrome. Kira-kira nanti mencakup seluruh Jakarta? Kalau total Jakarta itu hampir 100 kilo. Tapi tidak akan mungkin untuk mendapatkan 100 kilo dalam sekali waktu dekat. Jadi akan bertahap dan itu akan disesuaikan dengan tahapan. Jadi kita setelah dari fase 1 ini kita akan ke fase 2. Fase 2 itu dari Velodrome masuk ke Duku Atas. Tadi teman saya Yosi bilang sekalinya berangkat nih si 4 gerbong itu sekitar 500-an orang ya? Enggak, itu transportasi dalam aktivitas beberapa gerbong yang oke. 500-an orang. Oh, oke ya. Dan mungkin yang paling penting juga tidak terhenti di tengah jalan ya Pak, karena kebijakan yang kemudian ganti gitu nggak Pak? Iya, itu juga kita harapkan. Iya. Amin. Ayo mari kita bilang amin bareng-bareng. Amin. Terima kasih juga perawat masjid selama ini. Nah, kita berikan yang ada rawat masjid ya harus lihat Ka'bah. Terima kasih juga perawat masjid selama ini. Nah, kita berikan yang ada rawat masjid ya harus lihat Ka'bah. Mau haji ngantrinya lama, ini haji kecil. Mungkin yang lain punya keunggulan yang lain. Tapi buat gue Pak Ahok dan Pak Jarot punya keunggulan yang bener-bener gue dan warga Jakarta butuhin, yaitu bekerja. Buat gue udah jelas, men. Kita bisa membantu seluruh warga Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Caranya gampang. Gua akan pilih Ahok dan Jarot. Gue 2. Di tangan Ahok dan Jarot, saya pastikan, saya berharap
tentu dengan semua kita yang akan mengawal, Jakarta akan lebih berkembang, lebih baik lagi. Inilah harapan kita. Saya berharap warga Jakarta semua datang berbondong-bondong, memilih nomor 2 Ahok Jarot untuk Jakarta Baru. Salam 2 jari. Menjadi gubernur adalah menjadi pelayan masyarakat. Jadi saat ini kita memilih gubernur adalah kita memilih yang siap melayani masyarakat. PR Basuki Jarot belum selesai. Dan gue kepingin banget mereka menyelesaikan itu. Gue Ahok, gue 2. Yang gue pilih itu orang yang melayani dan punya integritas. Kalau gue udah pasti Basuki Jarot. Gue Ahok, gue 2. Gue sih sukanya yang kerja, dan kerja. Makanya gue Ahok. Gue menjadi ruang terbuka hijau. Lihat aja sendiri, luar biasa kan? Banyak ibu-ibu datang sama anak kecil, banyak manula jalan, banyak anak muda main skate. Tetapi di balik kisah Kalijodo yang sekarang sudah keren ini, masa lalunya kelam banget. Masa lalu yang kelam itu didokumentasi dengan sangat luar biasa oleh salah satu fotografer dari opini.id. Sahabat gue namanya Lala. Dia sebelum Kalijodo seperti ini, dia sempat datang, dia foto-foto. Nah sekarang kita mau nanya sama semua yang ada di Kalijodo. Percaya nggak mereka bahwa dulu Kalijodo yang sekarang sudah menjadi tempat yang luar biasa ini, dulu adalah tempat lokalisasi dan prostitusi. Oke yuk, kita mulai yuk. Brothers, gimana sehat brothers? Lo tau nggak nih di mana nih coy? Menurut kamu ini di mana ya? Tahu nggak di mana? Ini di mana nih kira-kira nih? Ini di mana Pak? Tuh kayaknya sih dilihat toilet ya. Iya toilet ya. Toilet. Di kamar mandi. Kamar mandi ya? Ini kayak pos ronda gitu bukan? Ini Pak. Itu berantakan banget. Kosan. Kos-kosan. Kok udah katanya? Nah. Wow. Kamar tidur. Kamar mandi kok dibantal? Kosan. Kos-kosan. Di gang. Di gang, iya. Gang terpencil. Gang terpencil. Terpencil. Nggak tahu ya. Jadi lo tau nggak nih fotonya diambil di mana? Gimana? Kalijodo mungkin dulu. Ini Kalijodo nih. Oh, kayak. Iya, ini Kalijodo sebelum sekarang jadi kayak gini. Selesai sudah wawancara gue dengan beberapa orang yang sedang lagi main di Kalijodo. Tapi sekarang di balik foto ini kita juga pengen denger sejarahnya dari fotografernya langsung. Langsung aja kita panggil Lala dari opini.id. Dah jatuh lagi. Sakit cuy. Iya. Gue mau nanya, jadi kronologinya lo kesini itu sebelum mau dihancurin? Udah di Umumin, udah suruh mulai pindahan semua. Ya ini salah satunya yang udah pindahan, gua masuk kamarnya. Hal apa yang pertama kali lo rasain waktu lo masuk ke sini, La? Deg-degan sih awalnya sih. Semuanya rata-rata gelap, Mas. Baunya itu macem-macem lah. Ada bau tikus, bau kecoa. Lo yang bener. Bau. Tempat itu pengap bau. Tapi lo sempet ngobrol sama terapisnya, sama PSK-nya atau sama yang lagi? Udah nggak ada, kosong. Bener-bener nggak ada satupun waktu itu. Oh, baru dipindahin semua. Sekarang apa yang lo rasain detik ini? Gue tadi jujur ya, gue baru pertama kali dari waktu itu sampai sekarang baru pertama kali ke Kalijodo lagi nih. Ya, Miss ya? Nggak usah lo, men. Gue aja nggak pernah ngeliat Kalijodo. Parah. Gue cuma dengerin Kalijodo aja, terus tiba-tiba kesini, wah amazing lah. Tapi lu nggak pernah kesini ya? Seumur hidup gue nggak pernah. Jujur. Jujur. Oh, iya. La, terima kasih ya buat kesaksian lo hari ini, luar biasa banget. Siap, sama-sama. Semoga mudah-mudahan semua warga Jakarta yang nonton ini lebih seneng karena Kalijodo sekarang udah berubah. Yaudah sana lagi lo main skate lagi, berenang kayak di kali, ngapain gitu kayak. Yuk, hati-hati ya. Oke, gue cuma pengen cerita bahwa dulu semua yang gue wawancara ke sini, setiap kali ngeliat Kalijodo, melihat bahwa ini satu sarang preman, gelap, serem, bau, negatif semua yang dibilangin. Tapi lihat dong sekarang. Sekarang dari yang kaya sampai yang miskin bisa berkumpul di Kalijodo untuk menikmati gitu. Jadi tolong ngegiring nalar episode hari ini gue tutup dengan please
Udah indah seperti ini, yuk kita jaga. Udah indah seperti ini, yuk kita contoh, kita duplikasikan ke daerah-daerah, baik itu di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Gue melihat perjuangan di Jakarta atas ruang terbuka belum selesai. Gue Ahok. Memilih pemimpin Jakarta yang siap untuk semua golongan, yang siap mengorbankan perasaannya untuk orang-orang yang selama ini mungkin tidak berpihak ke beliau. Siap untuk tidur lebih sedikit, bekerja lebih banyak, dan siap untuk tidak memperkaya diri sendiri. Pak Ahok, Pak Jarot, mereka punya semua apa yang saya butuhin. So, I vote for 2. Yang pasti buat warga Jakarta, kalian pasti tahu yang layak untuk jadi gubernur. Gue Basuki Jarot, gue 2. Anti korupsi dan pinter. Jadi tujuannya kita dari Pulau Biru pasti 2. Saya melihat, merasakan, dan mendengar banyak testimoni yang nyata bahwa komunikasi yang terjadi secara birokrasi itu tidak ribet buat rakyat. Justru memudahkan, meringankan langkah rakyat. Rakyat yang sulit malah dibantu. Kalau seseorang yang bukan tipikalnya adalah eksekutor seperti Pak Ahok dan Pak Jarot, wah ini terus-terusan jadi PR. PR dan PR nggak pernah dikerjakan. Akhirnya orang nggak pernah menikmati. Jadi keputusan saya sudah bulat, 15 Februari saya akan datang ke TPS, saya akan coblos nomor 2. Kami dari Netral, gue 2. Setiap suara berarti sekali untuk memastikan Basuki Jarot menyelesaikan pekerjaannya. 15 Februari kita semua mesti ke TPS. Pilihan gue Basuki Jarot. Gue 2. Untuk seluruh warga Jakarta yang nyoblos pada tanggal 15, jadi 1 tambah 5 berarti jumlahnya 6. Jadi dan ini untuk 3 kontestan ya kan, jadi 6 bagi 3 mungkin ya. Ya saya ingatkan jangan lupa tanggal 15 ya untuk nyoblos. Saya mengharapkan nanti tanggal 15 Februari Anda semua datang ke TPS, tentukan pilihan yang terbaik karena saya tidak ingin perubahan yang sudah mengarah kepada hal yang sangat baik ini berhenti di tengah jalan. Ingat, mari kita berdua dan bersama-sama mikir ya. Kita warga Jakarta, kita yang merasakan kenyamanan Jakarta. Tapi kita juga yang merasakan kekurangan Jakarta. Tentunya kita ingin Jakarta lebih baik, bukan? Mari, tanggal 15 Februari 2017, kita kawal suara kita datang ke TPS. Halo Jakarta, saya Insinyur Basuki Cahayapurnama. Saya Haji Jarot Syaiful Hidayat. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan pada kami dalam periode ini. Mohon doa restu agar kami dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Perjuangan kami belum selesai, izinkan kami menyelesaikannya. Suarakan yang benar menurut Anda dan terbaik untuk kota ini. Terima kasih Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga perawat masjid selama ini. Nah, kita pengen yang udah rawat masjid ya harus dia takbal. Mau haji ngantrinya lama, ini haji kecil. Ya Pak, biar Bapak jadi bisa ngajarin banyak orang di sini. Terima kasih juga perawat masjid selama ini.
kita pengen yang rawat masjid ya harus lihat Ka'bah. Mau haji ngantrinya lama, haji kecil. Ya Pak, biar Bapak jadi bisa ngajarin banyak orang di sini.